Seorang pria menganiaya warga yang bertugas sebagai anggota keamanan di depan salah satu minimarket di Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku menantang korban untuk berduel dan menganiaya hingga tak sadarkan diri dan akhirnya tewas. Tak berselang lama, pihak kepolisian Polsek Panjaitan langsung meringkus pelaku. Sama-sama manusia. Saya mau makan berapa? Kamu saudaranya di Jadaria, saudara? Jadaria saya. Tahu saya, saudara saya. Siapa namanya? Angkatan berapa? Siapa angkatan Bapak ini? Saya di sini sebagai ini Pak RW-nya, sebagai Baru Pak RW aja udah ngosok-sosok kayak gitu, Bapak. Sebelumnya korban dengan pelaku sempat cekcok di dalam minimarket karena korban mendapat laporan dari kasir jika pelaku mencuri. Korban yang saat itu sedang berjaga menegur pelaku. Namun pelaku tidak terima hingga cekcok berujung penganiayaan. Si kasir itu melihat terduga pelaku mengambil barang-barang. Kebetulan di dekat ATM itu ada rak-rak barang, lalu dia mengambil barang-barang, lalu dimasukkan di dalam kantongnya celananya. Kemudian si kasir menegur kepada terduga atas nama Dika tersebut dengan mengatakan bahwa untuk barang-barang tidak boleh dimasukkan dalam kantong. Lalu dijawab oleh terduga pelaku, saudara Dika, bahwa kalau di Jakarta itu bisa, bahwa tanpa troli barang-barang yang akan dibeli masukkan dalam kantong. Pelaku mengaku bahwa dirinya baru 10 hari tinggal di Kota Bandung untuk bekerja menjaga kolam pemancingan milik pamannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP dengan ancaman hukuman 2 hingga 7 tahun penjara. Tadi dia di sini nih, dari sini dia bawa tas, pakai topi. Iya itu tuh, orangnya itu Pak, orangnya itu Pak. Dia Aksi pelecehan seksual terhadap seorang wanita saat berkunjung ke Taman Literasi Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Orang kayak gitu bahaya Pak, dia manggil-manggil tadi, ngesusut gitu. Petugas keamanan yang mendapat laporan dari korban langsung mengamankan pelaku. Pelaku, seorang warga negara asing, diketahui memamerkan alat vitalnya sambil terus memanggil sang wanita. Pelaku yang sempat diamankan sayangnya harus dilepaskan karena korban enggan menjalani proses laporan ke pihak kepolisian. Dia menunjukkan alat vital, habis itu si korbannya itu dipanggil-panggil, suruh melihat alat kelaminnya itu dari pihak pengamanan yang kemarin itu bingung juga kan. Seharusnya harus ada pihak korban juga untuk mendampingi ke kepolisian. Pihak keamanan Taman Literasi mengimbau agar para pengunjung wanita tidak mengenakan pakaian yang terlalu terbuka untuk mengantisipasi kejadian serupa. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah saat melintasi jembatan yang tiba-tiba ambruk. Jembatan merupakan penghubung Desa Petir dan Desa Pucung Beduk, Banjarnegara. Peristiwa terjadi saat truk pengangkut pasir melintas di atas jembatan. Lantaran tak kuat menahan beban, tiba-tiba runtuh hingga akhirnya truk terjun ke sungai. Petugas gabungan TNI Polri dibantu warga berjibaku mengevakuasi truk hingga akhirnya truk berhasil dikeluarkan dari dasar sungai menggunakan alat berat. Sementara sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, jembatan tidak dapat dilalui oleh warga. Warga pun terpaksa mencari jalan alternatif memutar dengan jarak tempuh yang lebih jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jembatan agar bisa kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Assalamualaikum. Kondisi terkini jembatan arah. Detik-detik jembatan gantung penghubung desa Ngetuk dengan desa Karangnongko ambruk dan hanyut di Kecamatan Talum Sari, Jepara, Jawa Tengah terekam video amatir warga. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang, disaksikan sejumlah warga yang panik karena adanya retakan dan kondisi jembatan mulai melengkung. Menurut warga, robohnya jembatan berawal dari batang pohon yang menyangkut di tiang penyangga. Ditambah terjangan arus deras sungai hingga potensi jembatan ambruk dan hanyut. Dan banjirnya sangat besar, biasanya nggak sampai segitu. Nah, itu ada pohon randu yang hanyut dan tersangkut, tumbang tersangkut di penyangganya.
penyangganya nggak kuat. Otomatis turun sedikit karena terkena arus banjir itu kemudian hanyut. Bupati Jepara pun bergegas mengambil langkah membangun kembali jembatan dalam waktu dekat, mengingat jembatan itu sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu sangat urgent, maka kita akan bikinkan dengan dana PTT. Mudah-mudahan kita segera bisa bangun kembali. Dijadwalkan nanti insya Allah setelah Lebaran sudah bisa terbangun. Sebelumnya, jembatan ini dibangun secara swadaya sejak tahun 97 sebagai jalur alternatif bagi warga, terutama anak-anak sekolah. Sebab jika melewati jalan desa, anak-anak sekolah harus berputar dengan jarak 2,5 kilometer. Dari Jepara, Jawa Tengah, Ali Sutarto, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet saat Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten, diterjang banjir setinggi hampir 1,5 meter. Ditemani bidan desa, Lestari 30 tahun yang tengah hamil tua ini dibawa ke puskesmas lantaran hendak melahirkan. Petugas BPBD menerobos banjir sejauh 3 km dan memakan waktu 1 jam hingga tiba di puskesmas. Tadi lumayan lancar dengan evakuasi ibu yang melahirkan, yang mau melahirkan di usia kehamilan 8 bulan dan Petugas BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap kondisi banjir yang berpotensi semakin tinggi, apalagi intensitas hujan cukup tinggi saat ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tembok rumah warga miring dan nyaris roboh di Jalan Permata 6, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Petugas Damkar Jakarta Utara yang mendapat laporan terjun ke lokasi mengerahkan alat berat. Adanya kabel listrik membuat proses evakuasi sempat terkendala. Tembok yang miring akhirnya bisa ditangani dengan cara diikat lalu diturunkan perlahan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Diketahui peristiwa terjadi akibat wilayah di rumahnya diguyur hujan disertai angin kencang. Tadi ada hujan deras kan, deras banget. Terus ada geluduk, ada apa ya, kilat ya, luar. Itu langsung kayak yang kesamber gitu. Langsung runtuh, roboh gitu. Proses evakuasi berjalan 2 jam setelah 15 personil terjun ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.